Ayo maju dong. Kok nggak maju? Apa aku harus maju sendiri? Nah, halo teman-teman, kenalin nama aku Aulia Dapa Putri. Aku mahasiswi Universitas Airlangga di program studi Teknologi Sains Data di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, yaitu Fakultas Tekniknya Unair. Unair punya fakultas teknik, guys. Meskipun ya aku bukan teknik sih. Oke. Jadi aku di sini mau ngapain? Aku di sini mau bahas soal-soal fisika sebagai persiapan UTS, karena habis ini kita mau UTS, teman-teman. Udah cepat sekali ya. Memang. Ya sendiri tambah berlama-lama. Mari kita kupas tuntas soal. Oke, jadi langsung aja kita mulai nih. Aku sekarang pakai buku dari dosen aku. Aku pakai buku ini. Dan langsung aja kita ke pelatihan soalnya. Wah, banyak ya, isinya ini daging semua, teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian persiapan UTS. Oke, soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara besaran saklar dan besaran vektor disertai contoh masing-masing. Jadi, sesuai yang aku tahu, besaran saklar adalah besaran gimana sih? Aduh, nggak bisa nulis. Saklar adalah besaran. Sebentar, ini kok agak sebentar ya, anjay. Yaudah, nggak apa-apa ya, kan melihat menjendang-menjendung begini. Lucu kok. Adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contohnya adalah bab massa, suhu, dan lain-lain. Semua besaran yang dia tuh punya nilai tapi dia nggak punya arah. Jadi kayak ya udah gitu, kalau nggak ada arahnya tuh nggak berpengaruh gitu, benar-benar nggak berpengaruh sama sekali ke nilainya. Sedangkan kalau besaran vektor, bentar ya. Oke. Kalau vektor adalah besaran yang punya nilai dan arah. Jadi arah ini benar-benar sangat berpengaruh ke nilainya. Jadi kalau misal dia maju, dia akan plus, dan kalau misalnya mundur dia akan jadi minus gitu. Nah, contohnya apa? Nah, dari pembahasan yang aku tadi kalian udah bisa nebak kan. Contohnya adalah percepatan dan kecepatan. Dan masih banyak lagi bisa kalian kulik. Tapi sebagai garis besarnya ini. Oke. Dari ini warnanya aku ganti aja nggak sih? Warnanya akan aku ganti pink karena aku sebenarnya cewek pink banget. Oke. Mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa ukuran. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih? Kalian itu lagi ngukur sesuatu, misal kalian lagi ngukur kalian lagi ngukur tinggi badan deh gitu. Nah, terus kalian itu ngukurnya dalam senti gitu. Jadi seperti contoh ya, aku tinggi badannya 158 cm, tapi ketika aku lagi ngisi misal di Google Form untuk pendaftaran apa gitu, mereka minta tinggi badan aku, tapi dalam meter. Nah, kalau misal nggak ada satuan tuh, aku pasti nulisnya kan 158. Nah, tapi kalau misal Google Form mintanya berbeda, mintanya di meter, dan aku nggak ngasih satuan, itu kan pasti mereka bingung ya, kayak, hah, orang ini tingginya 158 meter. Nah, itu kan udah beda arti kan. Nah, jadi kenapa satuan sangat penting dalam fisika adalah agar besaran, agar objek yang diukur tidak ada kesalahan dalam interpretasi.
Dalam interpretasi ya gitulah. Contohnya kayak yang tinggi badan tadi. Tinggi badan yang memiliki perbedaan satuan dapat membingungkan pihak satu dengan pihak lain karena perbedaan interpretasi. Oke. Ini BTW gede banget ya. Ini harusnya aku kecilin deh. Bentar. Kecil banget ya. Aduh. Kayak gini deh. Ini. Gede banget, gak suka. Gede banget teman-teman. Gede banget. Freak banget, maaf. Aduh, apa sih? Aku baru tahu segini. Maaf ini aku magang teman-teman. Ini aku tuh baru mulai beginian. Tapi gak apa-apa, there's always a first time for everything. Ya ingat. Oke. Lanjut. Ini aku kecilin aja deh kalau gitu. Biar match gitu. Oh my god. Oke. Let's go lanjut ke soal ketiga. Sekarang udah 6 menit. Ya udahlah ya. Apa perbedaan massa dan berat secara fisik? Nah, ini aku yakin kalian udah banyak yang tahu ya, karena ini tuh dulu di sekolah aku adalah pertanyaan jebakan yang dibikin oleh guru aku. Jadi massa adalah berat ketika adalah besaran pokok, adalah besaran pokok yang mana dia itu murni gitu ya. Jadi misal kayak massa aku berapa? Massa aku 60 kg gitu. Mana dia punya satuan kilogram. Oke. Tapi kalau berat itu udah itu besaran turunan, yang mana dia biasanya jadi Newton, ya jadi gaya gitu. Karena dia besaran turunan itu ketika besaran pokok dikali dengan gravitasi bumi, yang mana biasanya gravitasi bumi itu dibulatkan jadi 10 ya, yang mana satuannya adalah meter per second kuadrat, m per s kuadrat. Oke, lanjut teman-teman. Mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Kenapa? Karena ada faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi. Kalau eksternal itu mungkin dari kita sendiri yang kurang teliti, atau mungkin ya begitulah. Dan kalau internal itu bisa dari dari alat pengukurnya itu ada suatu error. Misal pengukuran berat badan lagi deh ya. Mungkin di timbangannya itu mungkin udah rada rusak gitu, mungkin baterainya, mungkin emang sistem internalnya gitu. Gitulah. Terus kalau misal faktor eksternalnya itu, kalau misal kita kayak waktu ngukur tuh lagi pusing gitu kali ya. Jadi kalau misal kita lihat tuh harusnya jarumnya gini, kalian lihat jarumnya ada gini gitu. Jadinya kan jadi kan nggak pasti gitu, nggak akurat gitu. Maupun internal yang mempengaruhi.
yang mempengaruhi, maaf ya Allah nggak bisa nulis gue, mempengaruhi, seperti human error maupun kesalahan dari alat pengukur. Dan nggak lama-lama ntar kalau misal udah 15 menit kita lanjut ke yang lain. Nah, nggak apa-apa, kata dosennya nggak apa-apa kok, ada 100 part, jadi nggak apa-apa ya kalian nonton aja 100 part, it's gonna be fun, right? I hope. Makna fisis dari komponen vektor? Oke, jadi teman-teman, makna fisis dari komponen vektor adalah, fisis sendiri itu kan kayak karakteristik gitu lah, yaitu gampangannya dari komponen vektor. Jadi seperti yang udah dibilang tadi, udah aku singgung tadi di besaran vektor, komponen vektor itu memiliki suatu nilai dan arah. Jadi kalau misal, jadi satu vektor dengan vektor yang lain itu bisa berbeda nilainya kalau mereka punya arah yang berbeda. Misal gini ya, gini. Oke, kelas bisa gini ternyata, oh my god, maaf ya. Jadi gini, misal gini, ini arahnya ya, ini kan panah ini ada kayak ini, itu dia menunjukkan arahnya kalau misalnya dia itu ke sana. Jadi mungkin dia besarnya 5 ya. Jelek banget. Jelek banget. Gak apa-apa. Terus ada lagi vektor dia begini, arahnya ke sana, tapi dia nilainya juga 5. Nah, gini tuh mereka punya nilai yang berbeda teman-teman, meskipun mereka pada akhirnya akan memiliki nilai yang berbeda, meskipun di sini angkanya tuh sama-sama 5 gitu. Karena kalau misal dia ke kiri, dia bisa diartikan sebagai minus 5 karena dia melawan arah dari yang seharusnya gitu. Paham gak sih? Paham kan? Oke, lanjut. Jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Oke, jadi kalau jarak tempuh itu total dari semua jarak yang sudah ditempuh gitu. Jadi kayak semuanya jadi ditambah gitu. Jadi itu jadinya jarak. Dan kalau misal perpindahan apa? Perpindahan itu adalah perpindahan adalah kayak shortcut gitulah ya, pokoknya kayak dari gampangannya shortcut gitulah teman-teman. Jadi kayak lebih singkatnya gitu bisa dibilang. Bukan jarak terkecil juga. Maaf teman-teman, aku revisi ya jawaban aku tadi. Jadi perpindahan itu adalah jarak tempuh dari awal sampai akhir. Ya tapi juga bisa dibilang shortcut juga, karena nggak bisa dibilang shortcut juga. Pokoknya perpindahan adalah awal dan akhir gitu. Adalah jarak antara titik awal dan akhir saja gitu. Jadi semua yang kayak dia, misal titiknya di sini, titik awal di sini, titik akhir di sini. Tapi kalau misalkan ke sini, buat gambar sini, dua ini nanti nggak bakal dihitung sebagai perpindahan, nanti akan dihitung sebagai jarak. Nanti perpindahannya apa? Perpindahannya itu akan jadi garis lurus ini. Itu perpindahan. Oke, mengapa perpindahan bisa 0 meskipun benda itu bergerak? Seperti yang udah dibilang tadi, perpindahan adalah jarak dari titik awal dan titik akhir. Jadi, perpindahan bisa 0 kalau misal titik awal dan titik akhir adalah titik yang sama.
Jadi kayak kalau misal kamu dari sini ya, misal kamu awalnya dari rumah nih, ini rumah ya, terus kamu ke supermarket, kamu ke sini, kamu ke Alfa supermarket sama ya udahlah ya. Terus kamu ke mall, kamu facial, kamu ini, terus nanti kalau titik akhirnya di rumah juga, itu bisa dibilang perpindahannya tetap nol karena titik awal dan titik akhirnya tetap sama. Salah, bukan gitu. Ya udah, pokoknya gitulah. Pokoknya kalau kalian pokoknya kalau misalnya nanti kalian gini buat dapet ke rumah, itu nanti akan berpindahnya nol karena kalian titik awal dan titik akhirnya sama. Intinya gitulah. Perbedaan kecepatan dan kelajuan ini masih nyinggung di besaran vektor dan skalar ya. Jadi kalau kelajuan itu besaran skalar, aku mau bilang saklar, maaf, skalar, yang mana dia hanya memperhitungkan kelajuan aja, makan cepat lambatnya, akan memperhitungkan cepat lambatnya suatu objek saja. Sedangkan kalau kecepatan, dia tuh memperhitungkan cepat lambatnya suatu objek, tapi dia juga memperhitungkan arah dari suatu objek itu. Besaran vektor yang memperhitungkan arah. Kesuka nge-like. Kesuka nge-like. Oke, let's go, lanjut. Kapan percepatan bernilai 0 tapi benda tetap bergerak? Oke, jadi ini mulai nyinggung-nyinggung di GLB ya teman-teman, yaitu gerak lurus beraturan, yang mana dia kecepatannya itu konstan. Jadi dia misal di 10 meter per sekon, terus dia gitu terus sampai dari awal sampai akhir. Nah, itu dibilang percepatannya 0 karena nggak ada perbedaan kecepatan. Ketika kecepatan suatu benda konstan dari awal hingga akhir. Jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Jadi tanda negatif di kecepatan seperti yang tadi udah aku bilang ya, udah aku singgung. Itu ketika objek melawan arah dari arah yang seharusnya, dari arah yang seharusnya dituju. Ya, itu bisa kan? Nah, jadi harusnya motor nih gini, tapi tiba-tiba dia mundur. Nah, mundurnya ini dikasih tanda negatif karena dia melawan arah dari arah yang seharusnya dia lurus tadi. Wah, agak nge-lag ya. Ini berarti kita harus udahan teman-teman, karena ini juga udah nomor 10 ya. Oke, jadi see you on the next part. Bye bye.